Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak, Bapak. Pagi, Pak. Dari mana? Dari mana? Dari WC, Pak. Dari izin ke sebelumnya tadi sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya saya absen terlebih dahulu. Fadil, Hadir, Pak. Hafiz, Ibnu, Ada, Pak. Iqbal, Ada, Pak. Amelia, Pak. Toyhan, Yo. Teresa, Zainul. Ada, Pak. Oke, itu semua ya. Semoga di pertemuan kita minggu depan anda sekalian bisa hadir seperti ini terus ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu konversi bilangan. Jadi kita sudah belajar mengenai konversi bilangan dari bilangan biner, desimal, heksadesimal dan juga bilangan oktal. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan memasuki bab baru, di mana bab baru kali ini itu kita akan membahas mengenai logika boolean. Nah, di sini ada yang pernah mendengar nggak apa itu logika boolean? Belum, Pak. Belum? Oke. Nah, kita akan mempelajari logika boolean ini pada pertemuan kali ini. Sebelum Bapak jelaskan apa itu logika boolean, di sini Anda semua harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terdapat 4 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar logika boolean, nilai true 1 dan juga false itu 0 dengan tepat dan percaya diri. Tujuan pembelajaran kedua, siswa dapat membedakan dan menggunakan ketiga operator boolean, yaitu and, or, dan not. Yang ketiga, siswa dapat membuat dan membaca tabel kebenaran dengan benar. Lalu tujuan pembelajaran kita terakhir, siswa dapat mengaitkan logika boolean dengan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi inti kita pada pagi hari ini, Bapak mau nanya, Anda semua mengetahui stok kontak kan? Tahu, Pak. Nah, stok kontak itu mempunyai logika seperti on dan off, betul? Nah, kenapa stok kontak itu punya logika dan on dan off itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau ada tahu katakan, silakan Pak. Jadi lampu dipakai sebagai analogi boolean karena dipaksakan. Tapi karena hukum fisika listrik sendiri bersifat biner, ada arus atau tidak ada arus. Inilah yang membuat boolean menjadi fondasi sempurna untuk logika komputer dan pemrograman. Oke, bagus Pak. Terima kasih. Betul seperti yang dibilang sama Fadil tadi, bahwa misalnya logika dari lampu itu sendiri itu menggunakan arus listrik dan juga tidak ada arus listriknya. Nah, kita masuk ke materi utama kita. Apa sih itu logika boolean? Nah, jadi logika boolean ini adalah sistem matematika yang menggunakan dua nilai saja, yang itu benar atau true dan juga false atau null. Nah, logika boolean ini diciptakan oleh seorang matematikawan pada tahun 1815, yaitu oleh George Boole, yang menjadi sistem fondasi cara kerja semua komputer, smartphone dan juga perangkat digital. Nah, George Boole yang menciptakan logika boolean ini adalah seorang matematikawan yang lahir di Inggris, yang mana memperkenalkan sistem logika boolean ini pada tahun 1854 lewat bukunya yang berjudul An Investigation of the Law of Thought, yang menjelaskan bagaimana logika
berpikir manusia itu dapat diartikan ke dalam bentuk matematikawan. Nah, untuk nilai booleannya itu sendiri itu terdapat dua, yaitu angka 1 yang dianggap sebagai benar dan juga angka 0 yang dianggap sebagai salah. Nah, perangkat-perangkat yang Anda gunakan sekarang seperti komputer, HP maupun yang Anda pakai seperti game gitu. Nah, itu tuh semuanya menggunakan teknologi boolean dengan bekerja dengan dua nilai ini. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya? Tidak Pak, tidak Pak. Oke. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan true and false atau logika boolean di kehidupan sehari-hari ini. Nah, seperti pertanyaan Adil, dengar? Tolong suaranya. Fokus ke depan ya, Ibnu, apa ya? Tolong. Semuanya fokus ke depan, boleh? Oke. Nah, seperti pertanyaan saya di awal tadi yang dijawab oleh Fadil, bahwasanya lampu itu juga memiliki dua kondisi yang sesuai dengan logika boolean, yaitu ada kondisi menyala atau on dan juga kondisi mati atau off. Nah, begitupun juga contoh-contoh di kehidupan kita sehari-hari juga, seperti contohnya pintu, kondisinya juga ada dua, kondisi pintu terbuka dan juga kondisi pintu tertutup. Untuk ujian juga kondisinya itu apakah kita lulus untuk ujian itu atau tidak lulus ujian. Untuk hujan juga seperti itu. Untuk keadaan true-nya itu sedang hujan dan tidak, yang false itu tidak hujan. Untuk kondisi di HP juga seperti itu, seperti yang teman-teman gunakan. Nah, seperti yang digunakan. Nah, bentar, boleh pinjam HP-nya? Nah, ini HP teman Anda yang mana menggunakan logika boolean seperti yang tertulis di PPT kita pada pagi hari ini, yang mana menyala itu kan dianggap true dan mati itu dianggap false. Nah, ini dianggap kondisi mati, berarti ini dianggap kondisi false, betul? Nah, ketika ini dinyalakan, maka ini dianggap sebagai kondisi true karena HP-nya sudah menyala. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, si George Boole tadi itu selain dia menemukan dua logika tadi, yaitu true dan false, dia juga menemukan 3 operator kunci yang mana akan membantu kita dalam penggunaan logika boolean ini. Yang pertama itu ada operator and, yang kedua itu ada operator or atau, dan juga yang terakhir operator not atau tidak. Nah, yang pertama kita akan mempelajari dulu mengenai operator dan and. Operator and atau dan ini memiliki sebuah aturan di mana hasil and hanya bernilai true atau benar jika kedua kondisi sama-sama bernilai true. Jika salah satunya itu bernilai false, maka hasilnya akan langsung false. Tidak ada konsekuensinya lagi. Nah, contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari, kamu boleh bermain jika sudah mengerjakan PR dan sudah makan siang. Nah, di sini jika salah satu aspek di sini tidak dikerjakan, PR dan juga makan siang, maka bermain tentu tidak bisa dilaksanakan oleh seorang anak tersebut. Jika anak itu hanya mengerjakan satu buah kondisi di sini, dia sudah mengerjakan PR tapi belum makan siang, gitu. Apakah kondisi dia bermain itu akan bisa dilaksanakan? Tidak. Apakah akan bisa dilaksanakan? Tidak. Nah, begitu juga sebaliknya, jika seorang anak itu sudah makan siang, namun sang anak belum mengerjakan PR-nya, maka kondisi bermain itu juga tidak dapat dilaksanakan. Nah, untuk tabel kebenaran sendiri bisa Anda lihat di sebelah sini. Di sini A, ini B, dan ini untuk hasil A dan B-nya. Nah, jika kondisi A dan kondisi B itu terpenuhi atau dua-duanya benar, maka hasilnya itu akan menjadi benar. Jika salah satu saja kondisinya itu salah, contohnya ini. Contohnya seperti kondisi A dianggap benar, kondisi B dianggap salah, dan atau
kondisi A dianggap salah dan kondisi B dianggap benar, maka keduanya dianggap salah. Sampai di sini bisa dipahami? Paham. Nah, yang keempat juga seperti itu. Jika kondisi pertama sudah salah dan kondisi dua tetap salah, otomatis hasilnya itu tidak akan juga akan tetap salah. Kita kembalikan contohnya ke analogi kehidupan ini. Jika seorang anak tidak mengerjakan PR dan tidak makan siang, apakah dia akan dapat bermain? Tidak. Apakah dia akan dapat bermain? Tidak. Oke. Nah, sampai di sini, apakah penggunaan atau ini sudah bisa dipahami? Sudah. Bisa kita lanjutkan ke materi selanjutnya? Sudah. Oke. Selanjutnya itu adalah operator OR atau di bahasa Indonesia itu atau. Nah, operator OR ini memiliki aturan hasil OR itu bernilai true atau benar jika salah satu atau bahkan keduanya dianggap benar. Nah, hasil false ini hanya terjadi jika kedua kondisi itu dianggap sama-sama salah atau dua-duanya false. Contoh di kehidupan saya itu seperti ini. Kita akan pergi ke mall jika ada bus atau ojek online. Nah, jika salah satu dari kondisi ini terpenuhi, apakah kita akan tetap pergi ke mall? Iya. Nah, jika misalnya salah keduanya ini ada, contoh kita pergi ke mall pakai bus bisa, pakai ojek online bisa, apakah kita akan tetap ke mall? Iya. Nah, betul? Betul. Jika salah satu kondisi di sini, jika kedua kondisi ini tidak ada, bus kita ingin pergi ke mall, tapi bus tidak ada dan juga ojek online tidak ada, apakah kondisi kita ke mall ini akan bisa kita lakukan? Tidak. Nah, seperti itu penggunaan OR. Untuk tabel kebenaran sendiri, seperti yang N tadi akan saya jelaskan. Nah, A, B, dan hasil dari A dan B. Nah, jika kondisi A itu benar dan juga kondisi B benar, maka hasilnya itu akan benar. Jika kondisi A itu benar dan juga B salah, maka kondisinya akan benar. Soalnya kita menggunakan operator OR, bukan operator N seperti yang pertama tadi. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika kondisi yang pertama itu salah, yang kedua itu benar, maka itu akan dianggap benar. Nah, kapan operasi OR ini akan salah? Operasi OR ini akan salah ketika kedua kondisi tidak terpenuhi atau salah. Jika kondisi pertama false dan juga kedua false, maka hasilnya juga akan false atau salah. Nah, tiga dari kombinasi ini menghasilkan true. Berbeda dengan operator N sebelumnya, satu dari empat kombinasi yang menghasilkan true. Benar? Iya, Pak. Sampai di sini bisa dipahami? Paham. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita sudah mempelajari tadi apa itu operator N dan operator OR. Nah, di sini kita akan mempelajari operator ketiga yaitu operator NOT. Di mana operator NOT ini memiliki aturan. NOT ini adalah sebuah operator tunggal yang membalikkan nilai boolean. True itu menjadi false dan false itu menjadi true. NOT ini hanya bekerja pada satu kondisi saja. Nah, di sini contohnya itu seperti contoh dari analogi kehidupannya itu seperti ini. Jika hari tidak hujan, maka kita bermain di luar. Nah, di sini kita pakai operator NOT di sini kan, itu tidak, betul? Iya, Pak. Nah, jika tidaknya kita hapus deh. Jika hari hujan, maka apakah kita bisa bermain di luar? Tidak. Nah, begitu cara penggunaan operator NOT dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami sampai di sini dulu? Nah, untuk cara kerja NOT di tabel kebenaran itu seperti ini. Jika dia tidak benar, itu berarti dianggap kondisinya itu salah. Jika dia dianggap tidak salah, itu berarti kondisinya akan benar. Berarti cara kerja NOT ini adalah kebalikan dari kondisi awal. Bisa dipahami sampai sini? Nah, contohnya itu seperti ini. Kalau misalnya kondisinya itu, berarti dianggap false. Nih, not true sama dengan false. Jika keadaannya not false, itu berarti true. Nah, jadi operator NOT ini adalah kebalikan dari kondisi awal. Supaya di sini bisa dipahami? Nah, ini adalah tabel lengkap, tabel kebenaran lengkap yang Bapak sediakan di sini. Nah, di sini itu ada A, ada B, ada not A, not B, A dan B, A atau B, dan juga not A atau B. Nah, di sini kita bisa melihat kalau misalnya kondisi pertama kita lihat lebih dulu. Kondisi pertama itu ada benar, salah, salah.
kondisi B itu salah, benar, salah, benar. Habis itu kita lihat ada kondisi yang not A, kondisi yang kebalikan dari A. Nih, kita lihat kebalikan dari A. Apakah kebalikan dari benar adalah salah? Betul? Ya, Pak. Nah, kebalikan dari A, not A itu benar, not A itu false. Nah, itu seterusnya. False, true. Begitu juga begitu juga dengan not B. Not B ini adalah kebalikan dari B. Yaitu true ini kebalikan dari false kebalikan dari true, dan begitu juga sebaliknya. Nah, di sini Bapak tanya kepada Anda semua, kenapa A dan B ini dianggap benar? Ada yang bisa? Ya Pak. Silakan Zeno. Karena kondisi A dan B itu sama-sama true, jadi hasilnya tetap true Pak. Oke, terima kasih. Berarti tepuk tangan untuk Zeno terlebih dahulu. Oke, betul seperti yang bilang Zeno tadi ya, bahwasannya nilai A dan B itu dianggap benar karena kondisi A dan B itu sama-sama benar. Nah, begitu juga dengan dan ke bawahnya juga seperti itu. Ketika kondisi yang lainnya itu dianggap salah, berarti hasilnya juga salah. Nah, kita masuk ke A or B ini. A dan B. Nah, saya ingin bertanya untuk kondisi terakhir, kondisi keempat, kenapa A atau B ini dianggap salah? Ada yang bisa jawab? Silakan Ibnu. Karena kondisi A atau B nya salah Pak, jadi mau gimana pun hasilnya tetap false, salah. Oke, bagus Ibnu. Beri tepuk tangan untuk Ibnu. Nah, betul seperti yang dibilang Ibnu tadi, bahwasanya penggunaan operator OR ini ketika dua kondisi itu dianggap salah, berarti hasilnya akan salah. Itu adalah cara penggunaan OR. Nah, di sini lagi ketika not A or B. Di sini untuk cara pengerjaan dua operator seperti ini, kita harus memulai dari operator awal tadi, yaitu kita mulai dari N terlebih dahulu, habis itu kita mulai dari OR dan terakhir di not. Nah, contoh dari tabel kebenaran di sini kan ada not A or B. Jadi cara pengerjaan pertama itu kita cari yang OR terlebih dahulu, dapat hasil OR-nya, kita cari hasil not-nya. Nah, contohnya gini, A or B kan tadi nih, A dan B itu kan sama-sama true. Jadi A or B itu benar kan? Ya. Nah, dikarenakan ada operator tambahannya itu not, maka yang benar tadi itu akan menjadi kebalikan untuk hasilnya tersebut. Jadi not A or B ini adalah hasil dari kebalikan A or B, sehingga hasil dari A or B ini false. Apakah Anda ada ragu tentang penggunaan not A or B ini? Boleh katakan? Pak, Boleh saya? kalau seandainya seperti yang Bapak jelaskan tadi kan not A or B itu kan kita pertama cari hasil OR-nya dulu, baru kita notkan. Ya, Pak. Tapi kalau kita pakai cara seperti itu di hasil kedua, bukannya itu salah ya Pak? Soalnya kan kalau seandainya ini kan A or B itu kan hasilnya true harusnya. Ya. Soalnya kan kalau ada salah satu kondisi yang true, hasilnya bakal tetap true. Betul. Nah, kalau seandainya kita gunakan A or B hasilnya true, tapi di not A or B hasilnya tetap true juga. Jadi menurut saya mungkin dari ini not A-nya dulu yang kita gunakan, habis itu baru kita OR-kan ke B-nya Pak. Jadi umpamanya di kondisi A, di kondisi nomor 1 kan Pak, A B itu sama-sama true. Jadi ketika di not A-nya false, tapi B-nya true. Jadi hasilnya kan hasilnya true. Jadi false, apa gitu Pak? Nah, gini, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ketika kita ingin mencari penggunaan logika boolean yang lebih rumit, kita tuh harus memulai dari operator yang awal. Kita mulai dari N dulu, kita cari, habis kita cari N. Jika yang N tidak ada, berarti kita harus mencari yang OR terlebih dahulu. Ketika pertanyaannya OR nih, terus kita cari OR-nya terlebih dahulu. Nah, ada operator ketiga yang ada di soal itu not. Nah, jadi yang harus kita lakukan, kita cari operator kedua dulu, dapat hasilnya, baru kita cari operator ketiga, seperti itu. Masih ada pertanyaan sih, Bang? Cukup Pak. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, boleh dulu, silakan. Berarti harus berurutan Pak. Ya. Kalau gitu di A or B kan true Pak. Ya. Terus kenapa ketika dimasukkan ke not A or B tetapi tetap true? Enggak ini no. Itu not A kan false hasilnya. Not A false, B juga false. Harus jadi hasil not A or B itu false. Nah, tapi karena not A or B itu jadi false itu tidak jadi true. Itu ada kan not A, not A itu false, B-nya juga false.
Tapi kata Bapak Dio, kita sesuai operator yang pertama N, kedua OR, ketiga NOT. Jadi kan kita OR dulu. Kalau A OR B kan walaupun salah satu false, dia tetap true. Jadi ketika masuk ke NOT kan harusnya kebalikannya. A or B, berarti A or B ini berarti true kan? Dan kalau kita di not berarti false. Oh, oke. Berarti di sini ya, berarti tabel kebenaran yang saya bikin mungkin masih kurang efektif untuk digunakan. Terima kasih kepada Ibnu untuk ketelitiannya dalam pembelajaran kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk Ibnu terlebih dahulu. Sebentar. Saya punya something good untuk Ibnu karena sudah teliti pada pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin tidak seberapa, silakan. Oke, terima kasih kepada Ibnu atas ketelitiannya. Saya harap kepada Nanda semuanya untuk bisa teliti juga seperti teman-temannya. Oke. Nah, kita next lagi. Nah, ini adalah contoh penerapan logika boolean di kehidupan nyata ini. Nah, untuk penggunaan contoh kehidupan nyata untuk N ini itu ada di sistem absensi. Nah, contohnya siswa dianggap hadir jika sudah scan kartu dan wajah terdeteksi di kamera. Jika salah satu gagal, maka absensi itu tidak akan tercatat. Untuk penggunaan OR itu ada pada logika akun website ataupun aplikasi. Nah, apa logikanya? Kamu bisa masuk ke akun jika menggunakan email atau nomor HP. Jika kamu login dengan salah satu caranya aja, berarti kamu sudah dianggap login. Untuk penggunaan not itu ada di sensor alarm rumah. Lampu indikator mati jika sensor tidak mendeteksi gerakan. Saat kamu keluar ruangan, saat kamu keluar ruangan berarti akan dianggap true sehingga alarmnya akan aktif. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke diskusi kelompok kita pada hari ini. Nah, di sini Bapak akan bagi Anda semua menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu ada Fadil, Iqbal dan juga Zen. Kelompok kedua itu ada Teresa Kamelia, dan kelompok 3 itu Hafiz, Rehan dan juga Yusuf. Oke. Sebentar. Sebelum saya bagikan di sini, saya akan menjelaskan dulu bagaimana petunjuk dalam menjelaskan diskusi kelompok kita pada pagi hari ini. Nah, di sini petunjuknya, diskusikan bersama kelompok dan jawab dengan singkat. Kemudian presentasikan hasilnya. Nanti Ananda semua nanti akan maju ke depan untuk menjelaskan hasil dari diskusi Ananda pada pagi hari ini. Nah, untuk masing-masing kelompok ini memiliki pertanyaan yang berbeda-beda, jadi tidak ada gunanya untuk mencontek ke kelompok-kelompok yang lain, oke? Kelompok 1? Kasih, Pak. Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, satu lagi. Jika ketika Ananda ingin menampilkan hasil diskusinya, jangan lupa yel-yelnya, oke? Jangan ya. Lesu gitu. Silakan dibikin dulu nama anggota dan nama kelompoknya. Waktu pengerjaan sekitar 5 menit lah ya, oke? Jika ada kendala atau apapun itu terkait dengan kelompok, bisa bertanya dengan Bapak. Oke, Pak. Untuk mencari jawaban diperbolehkan menggunakan HP, oke? Gimana kelompok 1? Apa ada kendala dalam pengerjaannya? Ini kan hasil apa namanya? Resolika berarti kombinasi jadi ini yang jadi, Pak. Ya. Nah, jadi untuk melihat kemudian di sini pertanyaan A, B, C. Nah, B itu false, C itu true. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, A itu false, B itu C itu false. Ingat cara pelajaran gimana tadi? Ingat, Pak. Gimana? Kalau N
Kalau salah satunya ada false berarti hasilnya false. Kalau or salah satunya ada true berarti hasilnya true. Apa yang harus kita lakukan dulu? Kita harus mencari apa? AN dulu atau apa? ANP. ANP ya, Pak. ANP. Kita cari N dulu. Ya, Pak, betul? Iya, Pak. Nah, silakan disini. Baik, Pak. Apakah masih ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup, Pak. Silakan disini. Oke. Kedua, mari. Cheers. Tiga kalimat kan Pak? Ya, buat 3 kalimat menerapkan beberapa Yes. Or dan Nah. cara kalau kebanyakan panggilan pendidikan yang tidak aman. bisa kehidupan sehari-hari kan Bisa. Mari teman-teman semua. Oh, itu kalimat menggunakan sebuah kalau kita pakai ini Oke Pak, terima kasih Pak. ada pertanyaan? Tidak Pak, cukup Pak. Iya, sama semangat. Iya. Untuk kelompok 3 ada kendala. Kendalanya mencari yang iya Pak. Soalnya Pak, maksudnya bentuk ekspresi gimana Pak? Sebenarnya tuh waktu itu Bentuk ekspresi kalian itu bukan dari kita yang berekspresi ya, tapi contoh penggunaan yang di sini, yang di tabel penggunaan tadi. scuba, kita tahu dari scuba. Enggak ada tuh. Iya. Nah, seperti ini ya kelompok 3. Jadi ketika tu dan tu itu tu. Nah, jadi untuk apa ekspresi dari pertanyaan kan? Nah, yang dibikin ini, oke? Seperti ini. Itu saja. Jika ada kendala tanyakan saja ya, kita semua. Ini kan oh yang ini. Nomor 1. Iya ya. Jangan panjang. Masalah dia rahasia ini. Oke, suaranya tolong ya. Ini kan ini A, ini B, ini C. Ini A. Oke, 1 menit lagi sebelum penyelesaian ya. Apakah masih ada kendala? Kelompok 1 bagaimana? Apakah sudah aman? Aman Pak. Oke. Sudah. Iya. Kelompok 2 aman? Aman Pak. Tidak ada kendala? Tidak ada kendala kelompok 2? Kelompok 2 tidak ada kendala? Tidak Pak, aman Pak. Kelompok 3 gimana? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Sudah siap. Sudah siap? Oke. Apakah sudah selesai semua kelompok? Saya ulangi, apakah semua kelompok sudah selesai? Sudah Pak. Nah, oke, siapa yang ingin tampil terlebih dahulu? Kelompok 1. Yang nunjuk tuh namanya Pak. Iya Pak. Yang menunjukkan Pak, yang ditampil Pak. Oke, kelompok 3 mau tampil dahulu. Masih langsung. Saya rasa. Oke, silakan kelompok 3 untuk menampilkan hasil dari jawabannya.
masing-masing anggota kelompoknya. Silakan kelompok 3 menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Baiklah, kami dari kelompok 3 dengan saya Ibnu Safrul Daslan, saya Riana Rahman. Suaranya. Saya Ibnu Mustafa Daslan. Soyo. Saya Muhammad Abi Surya. Kami akan menampilkan ide dalam kelompok kami. Kuy. Kenapa sih gue selalu digituin, guys? Kenapa ya? Padahal kan gue baik orangnya. Ya, tidak ya. Tepuk tangan saya. Silakan kelompok 3 membawakan kelompoknya. Baik, kami dari kelompok 3 khususnya kami tentang sistem pintu otomatis dengan pertanyaannya, jika sebuah pintu otomatis dirancang agar bisa terbuka apabila sensor tidak aktif dan menunjukkan pada pukul 6 sampai 21:09 malam, dan tuliskan bentuk ekspresinya, kemudiannya. Jadi jawaban kami, pada sensor udara aktif itu kami memberikan dengan true, kondisi true. Dan apabila di luar pukul 6 sampai pukul 9 itu kami memberi kondisi false. Karena pintu otomatis ini menggunakan operator N. Berdasarkan aturannya, hasil hanya bernilai true jika kedua syarat terpenuhi. Dan karena syarat jam operasional tidak terpenuhi, maka disebut false. Maka hasil akhirnya adalah false. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, ada tambahan atau tanggapan dari kelompok 1 atau kelompok 2? Untuk kelompok 3? Tidak Pak, cukup Pak. Dari kelompok 2 gimana? Cukup? Oke, terima kasih kelompok 3. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Baik, tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 1 atau kelompok 2 dulu yang ingin tampil? Kedua. Oke, kelompok 1 silakan dulu. Silakan perkenalkan dirinya dan yel-yelnya. Oke, kami dari kelompok 1 Scuba. Ulang. Ulang yang lebih. Untuk yel-yelnya yang lebih serius ya. Kami dari kelompok 1 Scuba. Tepuk tangan yel-yel dulu. Oke, silakan jelaskan. Boleh. Bisa. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang logika A, N, B, atau C. Nah, untuk kombinasi pertama di sini HP. A sama dengan true, terus B sama dengan false, C sama dengan true. Nah, untuk kondisi pertama ini kita gunakan A, N, B terlebih dahulu. True dan false hasilnya sama dengan false. Kemudian untuk B kan false, or C sama dengan true, berarti false or true hasilnya true. Nah, berarti hasil akhir dari kombinasi pertama ini true karena yang kita gunakan itu operator terakhir yaitu or. Kemudian untuk kombinasi kedua, di sini A, B dan C sama dengan di sini A, B dan C hasilnya sama-sama false ketiganya. Jadi kita masukkan rumusnya A itu hasilnya false, N hasilnya juga false, berarti hasilnya false.
Nah, terus B hasilnya false juga, or C hasilnya false juga, hasilnya false. Jadi false dan false hasilnya false. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami dan kemudian kepada Bapak. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 ya. Bapak, Oke, kelompok scuba, apa ada tanggapan dari kelompok 2 atau kelompok 3? Pas, Pak. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat dibukakan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2, kelompok terakhir, silakan. Aku sendiri lagi gitu. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 girls yang terdiri dari saya sendiri, Kamelia Amanda, dan rekan saya Kadesila. Oke, 2 orang bukan halangan. Tetap kompak, penuh kemenangan. Belajar Belajar hebat, hebat, luar biasa. kelompok kami. Yes, bisa. Tepuk tangan. Baik, Pak. Bapak tangkap. Bapak tangkap. Apa ini minta sama Bapak pulang sekolah, oke? Silakan dilanjut kelompok 2. Baik, Pak. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu penerapan boolean dalam kalimat sehari-hari. Yang pertama itu menggunakan operator and, yaitu kamu boleh bermain jika setelah mengerjakan PR dan sudah makan siang. Operator or, kita akan pergi ke mall jika kamu bisa masuk ke akun jika menggunakan email atau nomor HP. Ini operator not, yaitu lampu indikator mati jika sensor tidak mendeteksi gerakan. Dah, Pak. Sekian, Pak. Oke, apakah ada tanggapan dari kelompok 1 dan juga kelompok 3? Cukup, Pak. Cukup. Oke, boleh tepuk tangan kepada kelompok 2. Silakan kembali. Nah, oke, setelah masing-masing kelompok sudah melaksanakan tugasnya dan sudah memaparkan hasil diskusinya, dan dengan ini kita harusnya sudah Ananda semua sudah paham lah dengan apa itu logika boolean, penggunaan operator, dan apa itu and, or, dan juga not. Nah, pada penutup kita pada hari ini, Bapak akan mengadakan sebuah quiz untuk evaluasi kita, di mana di sini ada 10 soal yang terdiri dari 6 soal sederhana dan juga 4 soal cerita gitu. Nah, untuk ini kuisnya sendiri kita akan menggunakan media tambahan ini. Nah, Bapak bagikan dulu. Nama satu bangsa. Kelompok A. Ya, jawaban kami DPR. Nah, Salah juga artikulasi kamu. Oke, fokus ke Bapak terlebih dahulu. Di sini kan Bapak jelaskan bagaimana cara penggunaan media ini. Hijau itu dia berarti jawaban untuk kuisnya itu benar, dan merah itu untuk false, untuk salah. Oke, saya ulangi sekali lagi. Hijau itu dianggap benar atau true, dan juga yang merah itu adalah false atau salah untuk jawabannya. Oke. Nah, di sini saya ingin meminta kepada Anda semua untuk kejujurannya dalam menjawab, dalam menulis nilai Anda sendiri ya. Silakan ke atas terlebih dahulu. Oh, biar Bapak saja ya yang mencatat. Oke. Yes, Iqbal. Oh, sampai dia. Masa bocor. Oke. Siap semuanya? Siapa? Nah, soal pertama, fokus ke depan. Telat sedetik saya tidak akan saya anggap nilai, oke?
Oke, soal pertama. Not true. Tidak benar. Apa jawabannya? Kelas detik, kelas detik. Kelas detik, oke. 1, 2, 3 salah, yang lainnya benar, oke. Tidak benar, not true. Not, penggunaan not tadi apa? Kebalikan, benar? Oke, berarti yang benar 5 yang salah. Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham. Oke, pertanyaan kedua. Oke, fokus. Pertanyaan kedua. Ketika Bapak sudah membaca soalnya, langsung angkat apa yang benar dan salahnya, oke? Pertanyaan kedua, true dan true. Oke, dua orang salah, telat. Iqbal, Fadil tadi ya. Lainnya benar. Z. Oke, pertanyaan ketiga. False or false? Oke, 3 orang salah. Lisa, Rehan, sama Hafiz telat tadi ya. 2 orang telat, 1 salah tadi ya. Oke. Lisa tadi salah. Oke. Lisa tadi salah sama Hafiz. Janganlah. Hafiz Rehan. Pertanyaan keempat. Fokus. True and false. Ini cepat nih, cepat nih, Pak. True and false. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Salah Lisa, Iqbal dan juga Fadil. Awas ini aja mau korban. Yang salah tadi coba Lisa, Iqbal, Fadil. Oke, pertanyaan kelima. Fokus. Pertanyaan kelima. Ingat tadi kalau misalnya operatornya dua, kita harus mulai dari and, or, dan not, oke? Nah, pertanyaan kelima. Not, true, and false. Lagi. Nah, true and false hasilnya not. Oke. True and false hasilnya not. Telat. Bisa telat. Oke, benar semuanya. Selain bisa, oke? Kebalikan sini. Iya. Iya. Ya, kebalikan. Not sebalikan, oke? Oke? Nah, fokus. Bapak tidak akan mengulangi pertanyaan untuk kali ini ya. 1 kali penyampaian. Soal kanan. Not false or false. Beda ya ini Pak. Tinggal beda sama Pak. Tidak ada melihat teman ya, tidak ada lihat teman ya. Oke, tiga. Oke, untuk soal ke-7 sampai soal ke-10 itu adalah soal cerita. Di sini yang benar akan mendapatkan 1 poin dan yang dapat menjelaskan kenapa ini benar akan dapat 1 poin lagi, oke? Oke, soal cerita yang pertama. Seorang guru berkata, kalian boleh istirahat lebih awal jika sudah selesai mengerjakan soal dan sudah mengumpulkan buku. Oke? Saya ulangi. Seorang guru berkata, kalian boleh istirahat lebih awal jika sudah selesai mengerjakan soal dan sudah mengumpulkan buku. Oke? Iqbal sudah menyelesaikan soal, tapi Kamelia yang duduk di sebelahnya belum mengumpulkan buku mereka. Oke? Iqbal sudah mengerjakan soal, tapi Kamelia yang duduk di sebelahnya belum mengumpulkan buku mereka. Pertanyaannya, apakah Iqbal dan Kamelia boleh istirahat lebih awal? Oke, Ibnu silakan jawabannya. Karena itu menggunakan logika N, Pak. Jadi karena Kamelia belum mengumpulkan, jadi tidak boleh keluar bermain. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Ibnu. Ibnu 2 poin dan masing-masing yang lagi 1 poin, oke? 1, 4, 2, 3, 4, 2, 1, 1. Oke. Pertanyaan kedua, fokus ya, fokus. Bapak tidak akan mengulangi pertanyaannya, oke? 1 kali penyampaian. Soal kedua. Untuk bisa mengikuti lomba cerdas cermat, siswa harus mendaftar lewat grup kelas
atau langsung menemui ketua OSIS. Oke? Zainul lupa mendaftar di grup, tetapi Fadil sudah mewakili mereka dengan menemui ketua OSIS secara langsung. Pertanyaannya, apakah Zainul dan Fadil ini bisa mengikuti lomba? Oke, Ibnu. Bisa Pak, karena di situ menggunakan logika OR. Jadi karena Fadil sudah mewakili semuanya, jadi semua bisa ikut lomba. Oke, Ibnu 2, semuanya 1 kecuali Rehan. Rehan salah, oke? Kepak Rek. Kepalanya. Bisa benar ya. Ibnu 2. Ibnu kumlat. Rehan salah, tapi satu. Kasihan dia kayak ini. Kasihnya kalau yang ini. Oke, poin sementara untuk soal 8, Zainul ada 7, Fadil ada 5, habis itu Iqbal ada 5, Kamelia ada 6, Trisa ada 5, Ibnu ada 9, Rehan ada 6 dan Hafiz ada 7. Oke, untuk puncak sementara itu Ibnu ya. Tepuk tangan untuk Ibnu terlebih dahulu. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Fokus ya, fokus. Masih bisa dibalap. Benar dan juga alasannya benar itu masih bisa balap Ibnu. Oke, pertanyaan ke-9. Sistem keamanan laboratorium komputer dirancang untuk mengunci pintu secara otomatis jika tidak ada siswa yang terdeteksi di dalam ruangan. Oke, Ibnu adalah siswa terakhir yang keluar dan sensor pun sudah tidak mendeteksi siapapun. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah pintu laboratorium itu akan terkunci? Angkat. Zainul? Iya Pak. Kenapa? Karena kondisinya kan ketika siswa sudah keluar dari kelas makanya pintu itu terkunci Pak. Oke, betul. Zainul 2, Rehan sama Ibnu salah ya. Zain 2 off, Zainul di sini sudah mulai mengejar ya. Fadil, Iqbal, Kamelia, habis itu ini Trisa, Ibnu salah, Rehan salah, dan Hafiz. Oke, poin sementara Zainul ada 9, Fadil ada 6, Iqbal 5, Kamelia 7, Trisa 6, Ibnu 9, Rehan 6 dan juga Hafiz ada 8. Untuk sementara Zainul dan juga Ibnu imbang, oke? Oke. Pertanyaan terakhir ini adalah pertanyaan yang paling sulit, yang bisa menjawabnya akan mungkin bisa memacu anak berdua ini. Oke. Pertanyaan terakhir. Nilai akhir informatika dihitung otomatis. Siswa dinyatakan lulus jika nilainya ini di atas 75 atau sudah mengumpulkan semua tugas dan tidak pernah absen tanpa izin. Oke, saya ulangi. Nilai akhir informatika itu dihitung otomatis. Siswa dinyatakan lulus jika nilainya ini di atas 75 atau sudah mengumpulkan semua tugas dan tidak pernah absen tanpa izin. Hafiz mendapatkan nilai 80. Trisa mengumpulkan 2 tugas. 2 tugas ini dia nggak lengkap, oke? Nah, dan Zaki pernah absen sekali tanpa izin. Nah, pertanyaan saya ulangi lagi. Hafiz mendapatkan nilai 80, Trisa itu sudah mengumpulkan semua tugasnya, dan Zaki pernah absen 1 kali tanpa izin. Pertanyaannya, ketiganya dinilai bersama sebagai satu kelompok. Ketiganya tadi itu si Hafiz, Trisa dan juga Zaki itu dianggap satu kelompok. Pertanyaannya, apakah kelompok mereka dinyatakan lulus? Angkat. Iqbal silakan. Belum bisa paham jawab Pak. Angkat aja Pak. Oke, Kamelia. Kenapa Kamelia menganggap benar? Apa? Sama ya Pak. Angkat saya. Itu kenapa salah? Karena di kondisi kan diminta di kondisi N Pak. Kondisi kelompoknya itu hadir jika semuanya sudah termasuk itu. Untuk siapa tadi? Hafiz, Kamelia itu sudah termasuk benar, tapi di bagian Zaki itu salah. Jadi karena menggunakan logika N, jadi hasilnya salah. Zero Pak. Karena kan Pak operasi yang di sini kan ada 2 Pak yang kita gunakan, operasi OR sama N. Jadi tadi di pernyataan pertama itu kan nilainya harus 75 atau siswa mengumpulkan tugas semuanya dan tidak ada absen. Nah, karena operasinya 2, operasi yang pertama itu kan yang kita gunakan OR dulu. Jadi Hafiz sama Trisa itu kan sama-sama
hasilnya true. Jadi or true itu hasilnya true kan Pak. Yeah. Terus bidangkan dengan si Zaki yang false tadi. Jadi true sama false hasilnya false. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak yang keduanya ya. Oke, jawaban berarti jawaban dari Hafiz, Rehan, Ibnu. Ada tadi jawabannya? Jawab ini. Dan juga Zainal. Benar ya, untuk cepat tadi itu Iqbal. Nah, tapi karena Iqbal salah, berarti Zen sama Ibnu ini nilainya Iqbal. Zen, habis itu ada Fadil, Iqbal tadi salah, Camelia tadi tadi benar. Oke, ada itu. Ada Rehan dan juga Hafiz. Oke. Satu soal untuk Ibnu dan Zainal. Satu soal untuk Ibnu dan Zainal. Nah, ini soal sederhana saja ya. Ini saya tuliskan. Oke. True and true. True and true Pak. Habis itu apa yang harus kita lakukan? Apakah not dulu atau or dulu? Or dulu Pak. Oke. True or false? False. True. True and not Not true false. Oke, saya dulu. Oke, skor akhir kita ada Zainul dengan 12 poin. Fadil dengan 7, Iqbal dengan 5, Camelia 7, Tuisa 6, Ibnu 11, Rehan 7 dan Hafiz dengan 9. Untuk pemenang kita pada hari ini jatuh kepada Zainul, oke. Oke, untuk yang terakhir ini mohon maaf ya Ibnu ya. Oke, lain kali ya, oke. Silahkan kepada Zainul. Oke. Nah, silakan duduk kembali. Oke, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran kita hari ini adalah bahwa logika boolean ini memiliki dua nilai fundamental, di mana semua data di komputer hanya mengenal dua kondisi, yaitu true dan false. Sistem ini diciptakan oleh George Boole dan menjadi bahan dasar seluruh teknologi digital. Lalu yang kedua, logika boolean ini mempunyai 3 operator, yaitu operator AND, OR, dan juga NOT. Lalu boolean ini hadir di kehidupan sehari-hari kita seperti dari aplikasi digital, sistem login aplikasi, mesin pencari Google, hingga miliaran transistor dalam chip komputer. Oke, pembelajaran kita akhiri sampai sekarang untuk hari ini. Di minggu depan Bapak ingin Anda semua mengerjakan tugas cari 10 buah kalimat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan operator NOT, AND, dan juga OR. Untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri dulu. Mohon maaf apabila Bapak ada kekurangan dalam menyampaikan pembelajaran. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.